Halo sahabat, ketemu lagi ada Dharma Wijaya di seputar komunikasi kita channel. Dan semoga untuk Anda yang saat ini masih berusaha belajar menjadi seorang MC profesional dan mengharapkan Anda tetap semangat belajar dan tentunya segala sesuatu proses pencapaian Anda tidak akan pernah lepas dari yang namanya proses belajar. Jadi untuk itu saya harapkan Anda tetap semangat belajar apapun resikonya, apapun yang dihadapi, tetap semangat untuk menjadi seorang MC yang sangat luar biasa, ya. Baik, sahabat, kalau kemarin kita sudah membahas terkait bagaimana menyampaikan salam pembuka yang bagus dan juga menarik dalam pengalaman saya ketika menjadi seorang pembawa acara. Nah, kali ini ada bagian yang tidak kalah pentingnya juga yang harus kita ketahui, yaitu bagaimana cara kita menyapa audiens saat kita menjadi seorang pembawa acara. Penasaran? Habis ini kita simak dan jangan kemana-mana, tetap stay di seputar komunikasi kita channel bareng sama saya, Dharma Wijaya. Nah, sahabat, menyampaikan salam pembuka yang baik seperti apa kemarin sudah kita bahas. Saatnya hari ini kita akan mencoba mengulas dan juga berbagi pengalaman tentang bagaimana cara kita menyapa audiens ketika kita menjadi seorang pembawa acara. Oke? Nice. Yang pertama yang harus diingat adalah kita harus mempersiapkan salam yang tepat. Ya, sekali lagi, kita harus mempersiapkan ucapan salam yang tepat. Itu. Nah, salam yang tepat kita sampaikan kepada audiens ini akan sangat berpengaruh positif untuk keberlangsungan kita atau untuk keberhasilan kita ketika kita membawakan sebuah acara. Seperti yang kemarin di video saya, yang bagaimana mengungkapkan atau menyampaikan salam pembuka sudah saya sampaikan bahwa salam pembuka ini menjadi gerbang utama kita masuk di dunia bawah sadar audiens. Kenapa seperti itu? Karena pertama kali seorang pembawa acara membuka kata, membuka kalimat, pasti dengan ucapan salam. Nah, ketika salam ini tidak tepat kita sampaikan, bahkan salam ini juga hanya terkesan biasa-biasa saja, maka di detik-detik pertama jangan harapkan Anda mendapatkan respon atau mendapatkan simpati dari audiens. Jadi kemarin juga saya bilang, salam pembuka ini juga bisa menjadi mesin pembunuh karakter kita ketika kita menjadi seorang pembawa acara. Karena ketika kita menyampaikan salam, tidak satu pun audiens yang merespon atau menjawab salam kita. Biasanya detik-detik berikutnya hingga terakhir itu juga kita akan bertanya-tanya apakah audiens juga masih memperhatikan kita, fokus kepada kita. Dan biasanya hal itu tidak akan terjadi. Nah, makanya salam yang tepat digunakan untuk audiens ini harus betul-betul Anda pelajari, ya. Sebagai contoh kemarin, ketika kita mengucapkan salam, salam pembuka, bisa assalamualaikum, bisa namo buddhaya, salam kebajikan, Om Swastiastu, bisa selamat pagi, selamat malam, selamat sore, selamat siang, dan sebagainya. Tergantung konteks dan juga kondisi yang ada pada saat itu. Ya, dan sekali lagi, salam pembuka ini juga bisa membuka keintiman kita terhadap audiens. Artinya seperti apa? Oke, misalnya ada beberapa audiens, ada sebagian audiens yang berasal dari daerah tertentu misalnya. Boleh dikatakan kalau misalnya kita dalam satu momen acara ada audiens yang berasal dari Bandung misalnya. Kita bisa sapa, kita bisa mengucapkan salam pembuka kepada mereka
Setelah assalamualaikum, setelah selamat pagi atau selamat siang, kita sampaikan sampurasun. Nah, ini akan membuka keintiman kita. Atau mungkin ada tamu atau audiens yang berasal dari Jawa Tengah. Tentunya kita bisa menggunakan kalimat kula nuwun untuk bisa lebih intim kepada audiens, ya. Jadi sekali lagi, pemilihan salam yang tepat ini akan membantu Anda dalam menyapa audiens dengan lebih baik. Dan itu juga akan mendapatkan respon yang baik dari audiens, ya. Karena pada intinya, seorang pembawa acara ini yang dibutuhkan adalah respon positif dari audiens. Oke? Selanjutnya, sahabat, yang tidak kalah pentingnya di situ adalah Anda harus bisa secara tepat memperkenalkan diri Anda. Anda di situ sebagai siapa? Jadi audiens tidak bertanya-tanya, kenapa Anda berdiri di situ? Kenapa Anda memakai pakaian yang seperti itu? Dan kenapa Anda berada di acara itu? Ya, jadi jelaskan secara tepat siapa diri Anda. Kalau hari itu Anda sedang menjalankan tugas sebagai pembawa acara, ya perkenalkan diri Anda. Ya, bahwa Anda adalah pembawa acara yang akan mengantarkan acara di kesempatan kali itu. Tapi ingat, memperkenalkan diri kita kepada audiens itu tidak semudah yang kita bayangkan. Tapi ingat, memperkenalkan diri kita kepada audiens itu tidak semudah yang kita bayangkan. Ada trik-trik tertentu yang nantinya membuat audiens ini merasa nyaman mendengarkan perkenalan kita tanpa audiens ini merasa tersinggung, ya kan? Jadi menghindari kesan kita jumawa untuk memperkenalkan diri kita. Nah, misalnya ketika kita menjadi seorang pembawa acara, sampaikan pesan itu secara baik, secara tenang, lugas, ya kan? Kita tidak perlu menambah-nambahi apa yang ada di dalam diri kita. Sampaikan apa adanya, singkat, padat, tetapi tidak menyinggung audiens yang ada. Sebagai contoh, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, perkenalkan saya Dharma Wijaya yang akan mengantarkan Anda menapaki rangkaian acara demi acara yang akan kita lewati di kesempatan hari ini. Itu sebagai contoh. Jadi kita tidak perlu bahwa saya Dharma Wijaya, lulusan ini, gitu kan. Saya sudah bisa ini, kemudian jam terbang saya sudah tinggi. Nggak perlu. Yang penting singkat, padat, tetapi ingat, jangan sampai membuat audiens ini merasa tersinggung. Karena penyampaian perkenalan diri kita terkesan jumawa, gitu kan. Jadi sekali lagi, perkenankan, nah ini, kalimat perkenankan ini yang menjadi konjungsi, yang menjadi penghubung supaya Anda bisa lebih diterima oleh audiens saat memperkenalkan diri, ya. Perkenankan, saya Dharma Wijaya yang akan memandu acara di kesempatan malam hari ini. Misalnya seperti itu, ya. Oh my God! Wow! Nah, berikutnya sahabat, setelah kita memilih salam yang tepat untuk audiens kita, setelah kita memperkenalkan diri kita dengan sebaik mungkin tanpa menyinggung audiens, yang tidak kalah pentingnya adalah sampaikan sapaan itu dengan ramah. Ya, sekali lagi, sampaikan sapaan itu dengan ramah. Tentunya kita tahu, kondisi tertentu bisa menyebabkan kita down atau kita menjadi bad mood. Mood kita tidak baik, ya kan? Audiens ini kan berbagai macam karakter. Ada yang menyenangkan, ada yang bisa menghormati kita, namun ada juga perilaku-perilaku audiens yang kadang-kadang membuat kita jengkel, membuat kita bad mood. Nah,
Ini yang harus Anda antisipasi, ya. Jaga perasaan Anda, ya kan, jaga mood Anda supaya Anda tidak terpancing di dalam satu kondisi yang membuat Anda mengalami bad mood. Itu. Jadi sebad mood apapun kita, semarah apapun kita, sampaikan sapaan itu kepada audiens tetap dengan ramah, dengan cara yang ramah. Sekali lagi, ya, dengan cara yang ramah. Nggak mungkin ketika, aduh selamat pagi Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah kalau sehat. Saya akan membawakan acara di kesempatan malam hari ini. Nggak gitu, walaupun kita lagi bete, walaupun kita lagi bad mood, walaupun kita lagi perasaan kita lagi nggak seneng gitu kan, kita tetap menyampaikan yang terbaik. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Dharma Wijaya yang malam hari ini penuh rasa hormat menerima mandat untuk bisa menemani Anda menapaki acara demi acara. Nah, kita sampaikan dengan ramah, ya kan, dengan sopan, agar audiens kita ini tetap bisa menjaga fokusnya untuk kita ketika kita menjadi seorang pembawa acara. Itu. Berikutnya sahabat, ini juga tidak kalah penting. Kemarin kita sudah sampaikan juga di episode kita bagaimana cara memberikan atau menyampaikan salam pembuka. Dan di sini juga ada poinnya, yaitu apa? Gunakan kontak mata. Gunakan kontak mata. Gunakan kontak mata, itu sangat penting. Ya. Hubungan intim antara audiens dengan pembawa acara bisa terjadi karena kontak mata. Jadi sekali lagi, ketika kita menyapa audiens, ya kan, please tolong mata kita jangan jelalatan, ya kan? Fokus kepada kontak mata yang akan kita bangun. Tatap, ya kan? Tapi jangan, kalau bahasa Jawa jangan menteleng gitu kan. Jangan istilahnya kita terkesan menantang, jangan. Tetapi tataplah dia, tataplah audiens, seolah-olah mata kita itu berbicara bahwa, hai Bapak Ibu, izinkan saya untuk menjalin komunikasi dengan Anda. Itu. Dengan tatapan yang yakin, kemudian tatapan yang ramah, tatapan yang positif, tentunya ini akan menimbulkan satu dampak positif juga untuk audiens, untuk bisa terus fokus kepada kita ketika menjadi seorang pembawa acara. Jadi, gunakan kontak mata secara tepat. Karena mata bisa berbicara. Ada yang mengatakan bahwa dari tatapan mata bisa dilihat karakter seseorang, bohong atau tidak, ya kan? Ini karakternya seperti apa? Dari tatapan mata bisa terjadi seperti itu. Jadi manfaatkan kontak mata ini untuk bisa menjalin satu komunikasi yang intens dengan audiens kita. Oke? Nah, yang terakhir sahabat, yang tidak kalah pentingnya adalah gunakan gestur tubuh yang baik. Ya, ketika kita menyapa audiens, gunakan gestur tubuh kita yang baik, tetapi ingat, jangan berlebihan. Gestur tubuh yang baik itu bukan berarti kita harus banyak gerak, tapi gunakan gestur tubuh seperlunya saja. Jangan terlalu banyak, jangan lebay, ya, natural. Namun hati-hati, hindari gestur tubuh yang justru akan dapat merendahkan audiens dan itu akan mempermalukan diri kita sendiri. Misalnya, ketika kita berdiri menjadi seorang pembawa acara, ketika kita menyapa audiens, tidak mungkin tangan kita atau telapak tangan kita masukkan di dalam kantong celana. Biasanya yang banyak terjadi seperti itu. Atau ketika kita menyapa audiens,
tangan kita tekuk ke belakang. Itu juga nggak mungkin bisa dilakukan, ya. Atau ketika kita menyapa audiens, tetapi tangan kita liar kemana-mana, ada yang mungkin kita membetulkan topi, ya kan, membetulkan baju, ya kan, atau mungkin garuk-garuk, atau apapun itu, ya kan, membetulkan kacamata, ya kan. Kalau misalnya memang diperlukan gerakan-gerakan untuk membetulkan pakaian kita, membetulkan wardrobe kita, membetulkan apa yang kita pakai, ya betulkanlah dulu sebelum Anda menyapa audiens, gitu. Gerakan yang simple, gerakan yang elegan bisa Anda lakukan. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya. Jadi tidak perlu berlebihan. Ketika izinkan saya, cukup Anda menganggukkan kepala, itu sudah menjadi sebuah simbol atau gerakan yang bisa memahamkan audiens bahwa itu adalah Anda. Gitu loh. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya. Nah, dengan anggukan kepala seperti itu sudah sangat cukup mewakili. Ya, jadi tidak perlu ketika saya tangan harus menyentuh dada, ketika Anda tangan harus keluar seperti ini, tidak perlu. Sewajarnya saja. Elegan, ramah, ya. Itu yang seharusnya dilakukan. Oh my God! Wow! Nah, dengan beberapa pengalaman yang pernah saya lakukan dan ini saya tularkan kepada Anda, semoga ketika Anda menjadi seorang pembawa acara, ketika Anda menyapa audiens, Anda bisa menyapa dengan efektif, ya. Karena menyapa audiens dengan efektif, tidak terlalu lebay, itu juga akan meningkatkan performa kita dan meningkatkan kualitas kita di hadapan audiens. Dan selain itu yang pasti, yang akan kita cari dari seorang audiens itu adalah fokus audiens terhadap diri kita. Karena apa? Karena kita bertindak sebagai pembawa acara yang mengharuskan acara itu bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya satu kesalahan apapun. Oke, demikian berbagi pengalaman di kesempatan hari ini terkait bagaimana cara menyapa audiens ketika kita menjadi seorang pembawa acara. Terima kasih untuk yang sudah like dan juga komen, subscribe di channel kami. Untuk yang belum silahkan masih ditunggu subscribe Anda, like Anda, komentar Anda di seputar komunikasi kita channel. Karena support Anda sangat berarti untuk kami. Dan semoga video ini bermanfaat untuk Anda semuanya. Selamat berapa saja, semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dadah!